Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya menanyakan bagaimana kita mengukur ke bahwa kita ini sudah bermanfaat atau belum dalam hidup kita dalam ukuran standar agama. Maksudnya dalam standar hidup kita bahwa oh ini kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat waktu di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Barakallahu fikum. Luar biasa ini pertanyaan bagaimana caranya kita mengukur bahwa kita sudah manfaat atau belum. Ini luar biasa ya, semangat ini menjadi semangat kita. Mumpung masih muda, maka banyaklah menabung untuk akhirat. Banyak menabung untuk akhirat ya. Untuk dunia saya nggak usah ngajari antum rajin nabung untuk dunia. Nabung akhirat, yuk kita nabung untuk akhirat. Jangan nunggu tua. Dulu sahabat Nabi muda-muda sudah nabung untuk akhiratnya. Jika manfaat itu kan begini teman-teman, lihat manfaat. Lihat saya tunjukkan ini penjelasan ulama tentang, saya kasih contoh. Ini contoh. Saya umpamanya naik becak, Pak. Baik, depannya ada becak, saya naik becak. Bisa jadi hanya mungkin ongkosnya 10.000. Qadarullah saya pegang-pegang uang, ya Allah, lupa bawa uang. Cuma 10.000. Saya pergi ke masjid, ketemu beliau. Saya bilang, Ustadz, saya naik becak lupa bawa uang. Saya pinjam 10.000. Lihat antum, Pak. Ternyata beliau nggak minjami saya. Besok beliau ketemu saya, Ustadz Budi ini 100.000. Lihat Pak, 10.000 yang kemarin buat saya lebih berharga daripada besok 100.000. Ngerti antum? Ulama mengatakan, lihat Pak, para ulama mengatakan, amal itu tak hanya masalah besar. 10.000 sama 100.000 besar mana? 100.000. Salah satu yang membuat amal itu besar dan ini manfaat buat dunia dan akhirat kita. Di antaranya selain besar itu juga ada tema sendiri, itu juga penting. Ya, karena kalau keperluannya besar tentu perlu amal yang besar. Tapi terkadang tidak, terkadang adalah perlu beramal walau kecil tapi tepat waktu dan tepat sasaran. Itu manfaat. Karena tadi saya cuma perlu 10.000 teman-teman, saya cuma perlu 10.000, bukan 100.000. 10.000 saja. Itu ya. Ada, subhanallah, ada begitulah. Itulah kenapa Abdullah bin Mubarak, akhirnya antum kalau pelajari kehidupan orang-orang lengkap, loh ini orang lengkap teman-teman ya, ini Masya Allah kalau antum diberikan kehidupan seperti Abdullah bin Mubarak, ini luar biasa, dunia akhirat bahagia, orang luar biasa. Abdullah bin Mubarak itu ya ahli ilmu, iya, ini ilmu tinggi orang, ini orang hidup sezaman dengan Imam Malik, abad 2 Hijriah, ahli ilmu, iya, mujahid, iya, jihad Pak, perang dia di mana-mana, ahli ibadah, iya, kaya raya, iya. Itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tuh Masya Allah Pak, unik banget beliau itu. Karena beliau tahu potensinya. Jadi kalau mau tahu kita manfaat apa tidak, coba ukur potensi Anda apa. Abdullah bin Mubarak punya banyak hal. Maka beliau perankan satu-satu itu. Yang ahli ilmu maka dia bicara ilmu. Dia diskusi dengan ulama tentang masalah ilmu. Abdullah bin Mubarak kirim surat. Ini secara ilmunya, karena dia tahu dia punya potensi ilmu. Dia punya ilmu. Dia kirim surat ke ahli ibadah, Abidul Haramain, ahli ibadah di 2 tanah suci, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ini juga seorang ahli ibadah yang soleh luar biasa. Abdullah bin Mubarak memberikan kalimat teguran dalam sebuah syair yang syairnya sangat terkenal, diabadikan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Abidul Haramaini lau absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu, dan seterusnya. Wahai yang ahli ibadah di 2 tanah suci, kalau kau lihat kami, kamu tahu dengan ibadahmu itu hanya main-main saja. Wah, ini teguran ahli ilmu Pak. Sudah sujud, rukuk, tilawah, tawaf di Ka'bah, pindah ke Madinah, ibadah Masjid Nabawi, balik Mekah, ibadah lagi. Waktu itu sebenarnya Abdullah bin Mubarak ingin memberikan teguran, karena beliau mengatakan kalau pipimu, matamu itu sembab oleh air mata, dibasahi air mata, leher-leher kami dibasahi dengan darah-darah kami. Wah, coba. Itu syairnya. Masya Allah. Jadi dialog ahli ilmu. Baik. Secara harta beliau punya potensi orang kaya. Maka unik juga beliau itu. Beliau bilang ke masyarakatnya, saudara-saudara di kampung ini, di kota ini, yang mau haji tahun depan silahkan kumpulkan uangnya ke saya. Karena beliau dikenal orang ahli
ahli dagang, orang masyarakat percaya, dan memang mereka perlu tempat penyimpanan uang, gitu Pak. Maka mereka simpan uang ke Abdullah bin Mubarak. Oleh Abdullah bin Mubarak dikasih apa itu namanya? Dimasukkan ke dalam kantong itu, terus ditulisi namanya. Namanya siapa? Ahmad bin, ya, tulis namanya, taruh di ruangan, tulis nama, taruh di ruangan, begitu Pak. Sudah berangkat. Tahun depan berangkat haji. Begitu berangkat haji, kata Abdullah bin Mubarak, haji ini berkah sekali. Ibadah yang berkah. Maka mereka jadi semua dana sudah ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak karena dana mereka punya uang kan. Sudah sampai di Mekah, sudah mereka mau pulang, kata Abdullah bin Mubarak, ayo beli oleh-oleh buat orang yang di rumah. Mereka bilang, uang kami tak cukup, kami tahu berapa uang yang kami berikan, nggak cukup buat beli oleh-oleh. Kata Abdullah bin Mubarak, kan saya udah bilang haji ini berkah, ayo beli saja, beli Pak. Mampir ke Madinah, kan mereka ke arah utara, mampir ke Madinah, mampir di Madinah, di masjid Nabi SAW, ke ziarah ke makam Nabi SAW, dan seterusnya. Kemudian ayo kalian beli oleh-oleh Madinah. Mereka bilang uang kami tidak cukup. Kata Abdullah bin Mubarak, kan saya sudah bilang haji itu berkah, ayo beli semua, beli semua, beli Bang. Sudah begitu sampai mereka pulang ke negerinya dengan selamat. Ya, haji dapat, oleh-oleh dapat. Kemudian Abdullah bin Mubarak manggil satu-satu, Ahmad, balikin uangnya. Muhammad, balikin uangnya Pak. Semua dikembalikan uangnya. Karena beliau tahu saya orang kaya, saya bisa beramal dengan harta saya. Itu maksud Pak. Jadi dimanapun potensi yang Allah berikan pada kita, maka jadikan itu sebagai alat untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab.